Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan 3, yaitu mengenai bandu sederhana. Nah, di sini ada pun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada Muhammad Fadil, Zulkifli, Zakaria Antoni, Umi Nur Asia, dan Wanda Wanasita. Selanjutnya kami akan memaparkan beberapa materi yang telah kami buat. Pada saudari Umi dipersilakan. Baik, dari percobaan ini tujuannya yang pertama tujuan instruksional umum atau TIU, memahami konsep gerak harmonik sederhana dan beberapa faktor yang mempengaruhi periode waktu atau waktu ayun. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK, mengukur periode bandu sederhana mengikuti percepatan gravitasi bumi. Kemudian dasar teori. Di sini, jika suatu massa digantungkan secara vertikal dengan seutas tali sepanjang 1, lalu bandul disimpangkan kurang lebih dari 15 derajat, maka bandul akan berisolasi dengan frekuensi, di mana W adalah frekuensi bandul matematis, T adalah periode bandul matematis, dan G adalah tetapan percepatan gravitasi bumi. Di sini LI adalah panjang tali. Dengan mengetahui periode dan panjang tali bandul matematis, dapat diperoleh tetapan gravitasi. Nah, gerakan ayunan bandul sederhana berkaitan dengan panjang tali, sudut awal, massa bandul, amplitudo, dan periode ayunan. Panjang tali yang digunakan untuk mengikat bandul merupakan tali tanpa massa dan tidak dapat memulur. Bandul yang digunakan dianggap sebagai massa titik. Jika tidak ada gesekan, maka suatu ayunan akan terus berosilasi tanpa berhenti. Apabila suatu benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh dan bergerak mengarah ke pusat bumi. Percepatan yang dialami oleh benda yang jatuh tersebut disebabkan oleh adanya gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi dapat diukur dengan beberapa metode eksperimen. Salah satunya adalah ayunan bandul yang terdiri atas titik massa yang digantung dengan menggunakan seutas tali yang tak bermassa atau massa yang diabaikan. Dengan ujung atasnya dikaitkan dinding diam. Gaya pemulih diberikan oleh gravitasi. Tegangan tali hanya bekerja untuk membuat massa tidak bergerak dalam busur. Gaya pemulih tidak sebanding dengan delta, akan tetapi sebanding dengan sin theta, sehingga gerakan bukan harmonik sederhana. Akan tetapi jika sudut theta kecil, sin theta sangat dekat dengan theta dalam radian, maka gaya pemulih sebanding dengan koordinat untuk perpindahan yang kecil dan konstan, gaya K mg per L. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada saudari Umi Nur Aisyah dipersilakan. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan meliputi alat dan bahan dalam percobaan bandul sederhana. Kami menggunakan aplikasi Virtual Lab. Dalam aplikasi tersebut terdapat komponen-komponen yang akan digunakan dalam percobaan ini, yaitu laptop atau notebook. Yang kedua, simulasi pad atau bandul sederhana. Yang ketiga, pena ballpoint. Yang keempat, lembar kertas.
Oke, selanjutnya prosedur kerja. Adapun prosedur kerja yang pertama, membuka simulasi PET untuk percobaan bandul sederhana. Yang kedua, klik intro. Yang ketiga, tampilan bandul sederhana seperti berikut. Yang keempat, mengukur panjang tali tengah 1 dan massa beban 1. Yang kelima, diberikan simpangan yang cukup kecil 10 derajat kepada bandul dan biarkan berayun. Kemudian catat waktu yang diperlukan untuk 50 ayunan menggunakan stopwatch. Yang keenam, mencatat data yang diperoleh pada tabel di atas. Yang ketujuh, menghitung angka 4 sampai 6 untuk masing-masing panjang tali 0,7 meter, 0,8 meter, dan 0,9 meter, dan 1,0 meter. Yang ke-8, menghitung periode ayunan untuk setiap panjang tali atau massa beban. Yang 9, menghitung percepatan gravitasi bumi dari data-data yang Anda peroleh. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan Anda. Baik, selanjutnya kita akan memasuki analisis data yang telah kami kerjakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kita masuk di analisis data, yaitu di mana perlakuan 1 yang itu menghitung periode ayunan atau T. Di sini rumus untuk mencari periode atau T sama dengan T dibagi N. Untuk mencari massa, dia diketahui massanya sama dengan 0,5 kg. Untuk mencari waktunya sama dengan diketahui situ 1,18 atau kita ubah menjadi sekon menjadi 78 sekon. Jadi T sama dengan 785 dibagi 50 menjadi 1,65 sekon. Nah, untuk massa yang kedua itu 1,0 kg. Di mana T sama dengan 1,18 atau dibulatkan menjadi sekon menjadi 78 sekon. Dan T-nya 785 dibagi 50 menjadi 1,65 sekon. Dan ketiga juga begitu. Mana masanya 1,5 kg, T-nya sama dengan 1,18 dibulatkan menjadi 78 sekon. Di mana T sama dengan 785 dibagi 50. Sehingga hasilnya massa 1, massa 2, dan massa 3 tadi sama. Belum ada ke atas lagi. Ya, yang kedua menghitung percepatan gravitasi, di mana rumusnya itu G sama dengan 4pi kuadrat dikali I dibagi T kuadrat, di mana diketahui masanya 0,5 kg dengan G sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,6 dibagi 1,56 menghasilkan 9,72 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, masanya yaitu 1,0 kg dengan G sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,6 dibagi 1,56 menghasilkan 9,72 meter per sekon kuadrat. Dan massa yang ketiga itu 1,5 kg, di mana G sama dengan 4 dikali 3,14
kuadrat dikali 0,6 dibahagi 1,56 menghasilkan 9,72 meter per sekon kuadrat. Untuk itu menghitung percepatan gravitasi untuk perlakuan 1. Ya, lanjut ke perlakuan 2, yaitu menghitung periode ayunan atau T, di mana T sama dengan T per N. Kita di sini diketahui masanya M sama dengan 0,5 kg, T sama dengan 1,24 dibahagi 50 menghasilkan 1,68 sekon. Masa kedua 1,5 kg, T sama dengan 1,24 dibahagi 50. Atau 84 dibahagi 50 menghasilkan 1,68 sekon. Di sini menghitung percepatan gravitasi. Sama hal dengan rumusnya tadi, yaitu G sama dengan 4pi kuadrat dikali I dibahagi T kuadrat, di mana M sama dengan 0,5 kg untuk yang pertama. Di sini diketahui D sudah sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,7 dibahagi 1,68 menghasilkan 9,78 meter per sekon kuadrat. Dan yang keduanya, untuk perlakuan duanya ini M sama dengan 1,0 kg, di mana G sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,7 dibahagi 1,68. Menghasilkan 9,78 meter per sekon kuadrat. Untuk massa yang ketiga itu 1,5 kg, di mana G sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat dikali 0,7 dikali 0,7 dibahagi 1,68 menghasilkan 9,78 meter per sekon kuadrat. Untuk perlakuan 1 dan perlakuan tadi hasilnya itu tadi yang saya jelaskan. Jadi untuk kelompok 3 mungkin itu saja yang kami bisa paparkan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.